Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa nikmat iman, serta kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita kupas tentang cara-cara untuk menjaga nikmat iman dan Islam. Jadi cara untuk menjaga nikmat iman dan Islam itu seperti apa? Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya nikmat Islam itu bukanlah nikmat biasa. Ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam, orang seluruh dunia yang diberi nikmat Islam hanya 80 orang saja. Ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam di Mesir, diceritakan oleh Imam Bukhari, orang seluruh dunia yang diberi oleh Allah nikmat Islam hanya sepasang saja, yaitu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Demikianlah keagungan dan mahalnya nikmat iman dan Islam. Jadi begitu mahalnya nikmat iman Islam ini, maka kita harus pelihara bila kita ini sudah diberikan oleh Allah berupa nikmat iman Islam. Maka iman Islam ini kalau sudah ada di dalam hati, kita betul-betul jaga dengan mengamalkan agama yang sungguh-sungguh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam sebuah hadis syafaat, sesungguhnya orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dari setiap 1000 orang hanya 1 orang saja yang dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang 999 orang dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya bahwasannya setiap dari 1000 orang itu yang diberi iman hanya 1 orang saja. Jadi jangan heran kalau banyak umat Islam, banyak jumlahnya, tapi masjid juga masih sepi dari jamaah. Karena apa? Karena dari 1000 orang hanya 1 yang diberi iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita ini sudah diberi nikmat iman Islam, harus kita pelihara dengan senantiasa sholat berjamaah, agar Allah pelihara iman Islam yang ada di dalam hari kita ini senantiasa bisa kita bawa sampai akhir hayat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kakek kita Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, kirimkanlah dari anak cucumu bagian untuk neraka. Nabi Adam alaihissalam bertanya, ya Allah, berapa orang yang harus saya kirim ke neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, setiap 1000 orang 999 kirimkanlah ke dalam neraka. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka mumpung kita ini masih diberi hidup, diberi sehat, mari kita gunakan untuk senantiasa mentaati perintah Allah, yaitu memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tergolong orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mahalnya nikmat iman dan Islam ini. Jika hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam ini, janganlah kita tertipu dengan keadaan-keadaan atau suasana-suasana di dunia ini. Jangan sampai kita tertipu dengan suasana-suasana gemerlapnya kemewahan dunia,
karena kemewahan dan kesenangan dunia tidak akan pernah lama. Semuanya hanya sementara. Segala sesuatu bisa dikorbankan, tetapi kita jangan sampai mengorbankan iman dan Islam, karena bila kita kehilangan iman dan Islam, maka kita akan celaka selama-lamanya. Tetapi bila kita kehilangan dunia dengan seluruh isinya umpamanya, selagi iman dan Islam masih ada di dalam diri kita, kita akan menjadi semulia-mulianya manusia, menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu ta'ala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana supaya nikmat iman dan Islam ini supaya menetap dalam hati kita? Di antaranya usahanya yaitu kita mensyukuri nikmat iman Islam ini dengan alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah karena nikmat Allah berupa iman dan Islam. Dikatakan seorang ulama, sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, aku memujimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat iman dan Islam, maka pahalanya ditulis oleh para malaikat setahun belum cukup waktunya. Karena agungnya nikmat iman dan Islam, maka agung juga pahala mensyukuri nikmat iman dan Islam. Maka ucapan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam ini sering-sering kita baca, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mencatat pahalanya, dicatat oleh para malaikat 1 tahun tidak akan bisa menghitungnya karena terlalu banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya zikir, maka pentingnya syukur kehadirat Allah Subhanahu ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara cara supaya nikmat iman dan Islam tetap dalam hati sampai kita meninggalkan dunia adalah dengan mencintai orang-orang iman dan Islam, mencintai orang-orang soleh, mencintai para nabi dan para rasul, mencintai para sahabat, mencintai wali-walinya Allah, mencintai para ulama. Karena sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW yang mafhumnya, sesungguhnya seseorang itu besok di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, kita akan dikumpulkan dengan Nabi. Cinta dengan para sahabat, cinta dengan ulama, cinta dengan orang-orang soleh, maka kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan dengan mencintai para nabi, para rasul, sahabat, ulama, dan guru-guru kita, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh para ulama bahwa diantaranya tanda seseorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi tanda-tandanya orang mati dalam keadaan mati yang buruk, mati yang dalam keadaan tidak iman dan Islam adalah bila di dalam hatinya ada kebencian kepada orang soleh. Jadi kalau kita membenci orang soleh, itu tanda bahwa kita ini akan dimatikan dalam keadaan mati yang hina, mati dalam tidak keadaan iman dan Islam. Kebencian kepada orang-orang ahli iman akan mengakibatkan kematian yang su'ul khotimah. Maka jangan pernah kita membenci yang namanya orang-orang soleh, karena efeknya akan mendapatkan kematian dalam keadaan su'ul khotimah. Itulah yang Allah katakan di dalam nasihatnya, bahwa kita tidak mencintai orang-orang soleh, mencintai para nabi dan para rasul. Dan di antara tanda-tanda seseorang itu akan meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan iman dan Islam, adalah orang yang dalam hatinya selalu timbul kecintaan kepada orang-orang iman,
kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kecintaan kepada para sahabat, kecintaan terhadap seluruh orang-orang yang ada hubungannya dengan Nabi dan para sahabat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara supaya iman dan Islam ini tetap ada dalam hati adalah dengan selalu berdoa kepada Allah, sebagaimana doa baginda Nabi Muhammad SAW, ya muqallibal qulub sabitna qalbi ala dinik. Ini kita baca setiap selesai sholat. Maka wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman dan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara supaya iman dan Islam tetap ada dalam hati adalah dengan selalu berkumpul dengan orang-orang ahli zikir. Seperti sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum." Orang yang selalu berkumpul dengan orang ahli zikir itu tidak akan celaka. Maknanya dia akan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Jadi kalau kita ini senang berzikir, kalau ada orang zikir kita ikut, maka bila itu kesenangan kita tiap hari, tidak akan celaka katanya. Yang dikatakan di dalam nasihat-nasihat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang zikir, ikut zikir, maka orang-orang yang senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, memuji kepada Allah, yang dinamakan zikir ini, maknanya dia akan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Bertetangga dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang yang selalu ingat kepada Allah. Itulah diantara cara-cara supaya iman tetap ada di dalam hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada majelis ilmu yang mulia ini hendaknya kita selalu bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama. Karena sesungguhnya dunia tambah hari tambah pahit. Jadi dunia ini tambah hari tambah pahit. Dunia tambah hari tambah berat. Fitnah tambah hari tambah banyak. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku melihat fitnah dunia seperti hujan yang masuk pada setiap rumah-rumah orang Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah terjadi di rumah-rumah orang Islam, sudah banyak fitnah yang masuk ke dalamnya. Itulah keadaan sekarang. Adakah rumah yang tidak kena fitnah pada zaman ini? Tidak akan ada. Adakah rumah yang tidak kemasukan maksiat pada zaman ini? Itu termasuk golongan rumah-rumah yang langka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya kampung-kampung yang tidak rusak pada zaman ini adalah termasuk kampung-kampung yang langka. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena zaman tambah hari tambah berat, seperti disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, zaman tambah hari tambah berat, manusia tambah hari tambah bakil. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, kita harus berhati-hati, tambah berdoa lagi kepada Allah, seperti doanya orang-orang yang tenggelam dalam lautan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang suatu zaman orang tidak bisa selamat dari zaman itu kecuali mereka yang meminta tolong kepada Allah, orang yang berdoa kepada Allah seperti doanya orang yang tenggelam di lautan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini zamannya berdoa, zamannya tawazu kepada Allah, zamannya memikirkan iman dan Islam, zamannya bekerja sama untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dan umat ini dari fitnah dunia. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang bagaimana supaya kita ini dalam kehidupan yang singkat ini
bisa memanfaatkan umur, sehat, masa muda, harta untuk senantiasa dalam perjuangan agama, sehingga kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberi kepahaman kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan lama, dan yang akan selama-lamanya adalah kehidupan akhirat, sehingga kita akan ada inspirasi untuk menggunakan umur, menggunakan sehat untuk senantiasa mentaati perintah Allah, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu, senantiasa berjamaah, senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Mari kita tutup majelis ilmu kita dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.